Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam ini insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Raudhatul Anwar fi Sirati Nabiyil Mukhtar karya Syekh Shafiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Buku ini akan mengajarkan kepada kita, menerangkan tentang bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW mulai dari sebelum beliau lahir sampai meninggalnya atau wafatnya beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalamnya banyak pelajaran dan contoh yang mulia bagaimana seorang seharusnya menghadapi kehidupan, terutama dalam kehidupan dakwah dan menjalankan amal Islam di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baik. Di pembahasan terakhir kita sudah membahas bagaimana awal dakwah Nabi Muhammad SAW yang dilakukan secara sirriyah atau sembunyi-sembunyi. Ini bukan berarti Nabi takut, tetapi lebih kepada kemaslahatan dakwah dan Islam dan kaum muslimin. Bagaimana seorang Nabi Muhammad SAW yang pemberani, namun beliau di awal dakwahnya juga melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Ya, kadang ada hal yang memang kita lakukan atau kita sampaikan tidak kepada semua orang, ya. Ada hal yang boleh kita sampaikan kepada semua orang, ada hal yang kita cuma sampaikan kepada orang-orang tertentu karena kalau disampaikan kepada semua orang bisa menimbulkan fitnah dan membahayakan Islam dan kaum muslimin. Seperti Mu'adz bin Jabal yang ketika Nabi mengajarkan tentang tauhid, tentang hak Allah, tentang hak hamba Allah ya yang tidak mensyirikatkan Allah, ya, maka Nabi Muhammad SAW ketika ditanya afala ubashirun nas, Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah boleh saya sampaikan kepada orang lain, manusia? Maka kata Nabi, la, jangan kamu sampaikan. Ini menunjukkan ada beberapa masalah yang terkadang ketika kita sampaikan menimbulkan mudarat, menimbulkan bahaya, maka kita tunda dulu penyampaiannya. Ini dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan bersama. Taib. Jadi tidak semua yang kita tahu harus kita sampaikan saat itu juga. Kadang kita menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikannya supaya hal yang kita sampaikan tadi membawa maslahat dan kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin. Maka Nabi SAW di awal dakwahnya juga melakukan dakwah ini secara sembunyi-sembunyi atau secara sirriyah. Ya, tidak semua orang tahu. Sebagian orang saja beliau datangi satu-satu ya, yang beliau yakin bahwa orang itu akan terima dakwahnya, kemudian beliau sampaikan dakwah Islam. Taib. Siapa di antaranya yang sudah kita sebutkan di pembahasan sebelumnya? Khadijah, jelas ya, istrinya. Taib. Nah, istri itu ikut suami ya. Jadi Khadijah mengikuti Nabi Muhammad karena suaminya baik ya, orangnya jujur, digelari Al-Amin, tidak pernah dusta, pokoknya semuanya ada pada Nabi, maka layak untuk dibenarkan dan dibela oleh istrinya. Kemudian yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Setelah istrinya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kemudian setelahnya Ali bin Abi Thalib. Siapa ini Ali bin Abi Thalib? Sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang waktu itu juga dalam pengasuhan Rasulullah, dalam tanggungan Nabi karena waktu itu terjadi paceklik di di Mekah. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, Zaid ibnu Harithah. Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah? Nah, budaknya Nabi Muhammad SAW juga langsung menerima dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Baik. Sekarang kita masuk apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq setelah beliau menerima Islam dengan
benar ya, dan betul-betul beliau membenarkan Islam. Beliau tidak menolak Islam, beliau terima dengan yakin ya, bukan gimmick dan bukan pencitraan, betul-betul dia terima. Setelah itu apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq? Sekarang kita lanjutkan tulisan Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitab ini. Taib, siapa yang baca sekarang? Antum? Tafadhal. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, thumma nashata lid-da'wati ila Allah Abu Bakr radhiyallahu anhu wa sara as-sa'id al-ayman lin-nabi sallallahu alaihi wasallam fi muhimmati risalatihi wa kana rajulan 'afifan mu'allifan muhabbaban sahlan kariman jawadan mu'azzaman a'lamun nasi bi ansabil arabi wa akhbariha yaqsuduhu rijalu qaumihi لخلقه ومعروفه وعلمه وفضله وتجارته وجوده وحسن معاملته ومجالسته فدعا إلى الإسلام. Sampai situ dulu. Thumma nasyata lid-da'wati ila Allah. Man, yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu Abu Bakar As-Siddiq nasyata, bersungguh-sungguh, serius dia, lid-da'wa ila Allah, untuk mengajak manusia kepada Allah. Jadi dakwah itu selalu disebut ad-da'wa ila Allah. Itu dakwah. Hilangkan dari pikiran kita, dakwah itu membentuk kelompok-kelompok tersendiri. Dakwah itu enggak begitu. Kalau sekedar kita membentuk sebuah yayasan misalnya, atau sebuah lembaga yang tujuannya satu, mengajak manusia kepada Allah, maka ini enggak ada masalah. Tetapi kalau kelompok-kelompok tadi tujuannya untuk saling berbangga-bangga dengan kelompoknya, ya, membuat skat-skat dan kelompok-kelompok, maka ini dilarang. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti orang-orang musyrik, kata Allah, di mana mereka memecah agama mereka menjadi kelompok-kelompok, dan setiap kelompok saling membanggakan kelompoknya. Jadi tujuan dakwah apa tadi? Ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Ingat, mengajak manusia kepada Allah. Bukan mengajak manusia kepada pendapat kita, bukan. Karena terkadang pendapat kita itu keliru. Kita memandangnya benar, orang lain memandangnya keliru. Karena bertentangan dengan sunnah. Taib, ala kulli hal, itulah dakwah. Nah, inilah yang dilakukan Abu Bakar. Nasyata lid-da'wati ilallah. Nah itu. Dia bersungguh-sungguh mengajak manusia kepada Allah. Berdakwah kepada Allah. Mengajak manusia kepada Allah. Ikut Allah. Salah satu yang harus mereka ikuti dari Allah adalah meyakini Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Taib. Itu yang dilakukan Abu Bakar radhiyallahu an. Wasara, ya, Abu Bakar menjadi orang yang sa'idal aiman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi tangan kanan Rasulullah. Ini menunjukkan dakwah itu butuh apa? Butuh tim. Nabi nggak bisa sendiri. Nabi dibantu oleh Abu Bakar. Nabi dibantu oleh Ali bin Abi Thalib. Nabi dibantu oleh yang lainnya. Nabi dibantu oleh Utsman ibn Affan. Dakwah itu butuh apa? Butuh tim. Jangan sendiri-sendiri. Butuh orang-orang. Abu Bakar ada keahliannya sendiri. Utsman bin Affan ada keahliannya sendiri. Umar bin Khattab ada keahliannya sendiri. Ali bin Abi Thalib ada keahlian. Nah, keahlian-keahlian ini digabung menjadi satu, menjadi sebuah kekuatan besar yang tujuannya sama, mengajak manusia kepada Allah. Jangan sendiri-sendiri, gabung bersama, ya, di atas sunnah. Untuk apa? Untuk berdakwah. Jadi Nabi SAW dibantu oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nabi nggak bergerak sendiri. Nabi dibantu Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar As-Siddiq ini seakan-akan menjadi apa? Tangan kanannya Rasulullah SAW. Tangan kanan dalam dakwah. Ya, Sa'id al-Aiman lin Nabi SAW fi muhimmat risalatihi, dalam memperhatikan risalah Rasulullah SAW. Wa kana rajulan afifa. Nah, siapa Abu Bakar ini sebenarnya?
Dia adalah rajulan afifa, seorang lelaki yang menjaga iffah. Afif itu menjaga iffah, menjaga kehormatan. Jadi Abu Bakar sejak dulu beliau ini menjaga kehormatannya. Abu Bakar As-Siddiq senantiasa menjaga kehormatannya. Baik. Dan Abu Bakar As-Siddiq ini adalah Khulafaur Rasyidin yang pertama nanti. Dia menjadi Khulafaur Rasyidin yang pertama setelah meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia adalah laki-laki yang pertama kali masuk Islam. Nah, dia seorang apa? Afifa, seorang yang menjaga diri, menjaga kehormatannya. Ya, ma'lafan muhabbaban. Beliau adalah orang yang lembut dan muhabbaban, orang yang dicintai oleh orang lain. Orang yang disenangi orang lain. Sehingga dakwah beliau diterima oleh teman-temannya langsung. Ini Islam belum tersebar, baru hari itu Islam disampaikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun menyampaikan, mengajak orang lain dan diterima. Karena apa? Sifat-sifat akhlaknya Abu Bakar yang mulia tadi. Nabi juga diterima dakwahnya oleh Abu Bakar karena apa? Akhlaknya Rasulullah. Diterima dakwahnya oleh Zaid ibnu Harithah. Yang ketika bapaknya sama pamannya mau jemput dia nggak mau. Bukan main loh ini. Mau jemput dia, menebus dia, supaya dia bebas dari perbudakan. Zaid ibnu Harithah tidak mau. Ini karena apa? Akhlaknya Rasulullah. Yang saya sebutkan di pertemuan sebelumnya dengan istilah kenyamanan. Beliau sudah nyaman dengan Rasulullah. Nah, inilah yang harus kita ciptakan dalam dakwah itu. Di awal dakwah kan susah. Untuk orang terima dakwah kan susah. Tapi kenapa diterima dakwahnya? Karena dakwah disebarkan oleh orang-orang seperti ini. Abu Bakar tadi menjaga kehormatan, lembut orangnya, muhabbaban, orang yang dicintai. Diterima dakwah. Coba kalau Abu Bakar orang nggak dicintai, mana orang mau terima dakwahnya? Jadi jangan menjadi orang yang nggak peduli. Kenapa dakwah kita nggak diterima? Karena akhlak kita yang buruk. Perilaku kita yang orang lihat itu kita nggak dicintai, kita dibenci karena akhlak kita yang buruk. Nah ini yang harus kita perbaiki. Taib. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu ma'alafan muhabbaban sahlan, orang yang mudah melakukan kebaikan, mudah memberikan kebaikan kepada orang lain, mudah menolong orang lain, kariman, dan orang yang mulia. Jawadan, orang yang sangat dermawan. Abu Bakar As-Siddiq sangat dermawan. Sampai ada kisah ketika Nabi menyampaikan bahwa kaum muslimin butuh dana untuk sebuah peperangan ya waktu itu. Maka Abu Bakar As-Siddiq mensedekahkan semua yang dia miliki. Ketika ditanya oleh Nabi, ya Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Maka dia mengatakan, saya meninggalkan Allah dan Rasulnya. Taib. Ala kulli hal, Abu Bakar ini seorang yang sangat dermawan. Ya, kemudian mu'dhaman, orang yang diagungkan, dimuliakan. A'lamun nasi bi ansabil arabi, dan dia adalah orang yang paling mengetahui tentang nasab orang-orang Arab. Jadi dia tahu betul nasabnya Rasulullah. Dia sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam diurut-urut. Nah, Nabi ini adalah orang yang keturunannya baik, nasabnya bagus. Wa akhbariha, orang yang paling mengetahui tentang kabar-kabar beritanya orang-orang Arab. Nah, kemudian yaksuduhu rijalu qaumihi, dan orang-orang di tengah-tengah kaumnya itu menjadikan dia sebagai contoh, sebagai figur. Ya. Kenapa? Li khuluqihi, karena akhlaknya, wa ma'rifatihi, dan juga karena ilmunya. Ma'rifahnya, pengetahuan dia tentang nasabnya orang-orang Arab dan pengetahuan dia tentang kondisi orang-orang Arab. Jadi dia dijadikan tujuan, target, atau apa istilahnya, figur lah bahasa kita sekarang. Dijadikan figur orang saat itu. Jadi dakwah ini memang butuh apa tadi? Butuh figur. Dakwah kita diterima kalau kita jadi figur. Figur artinya apa? Contoh. Jadi contoh di tengah masyarakat. Kalau ada kebaikan dia duluan.
Mana dakwah kita diterima ketika tinggal di tengah masyarakat, ada kebaikan dilakukan masyarakat, kita nggak pernah ikut padahal kita nggak ada uzur. Ada orang kerja kita cuma lewat-lewat saja, ya kan, orang kerja bakti kita cuma lewat, kita tidak ucapkan salam, tidak apa, mana kita bisa jadi figur di tengah masyarakat. Jadi kalau mau dakwah diterima, jadilah figur di tengah masyarakat, jadi contoh. Ini bukan sekedar, oh Abu Bakar kok gampang sekali dakwahnya diterima. Sampai kalau dilihat di awal-awal dakwah itu Abu Bakar paling banyak menggait orang, mengajak orang untuk masuk Islam. Kenapa? Ya memang dia figur, contoh yang dipercaya ucapannya. Jadi terkadang begini, barakallahu fikum teman-teman sekalian, terkadang ketika kita dakwah itu, ketika kita mau ngajak orang dakwah itu, kita nggak langsung, ayo kita belajar sunnah, ayo belajar di sini, belajar di sana. Karena kita nggak bilang begitu. Ketika kita ketemu ya, kita bicara-bicara yang lain dulu. Sampai dia itu percaya dengan kita. Kita cerita-cerita yang kemudian cerita tadi hal yang kita sepakati bersama. Kita cerita biasa. Itu lama-lama nyerempet-nyempet, lari-lari gitu. Maksudnya lari-lari, dia mungkin nanya, kamu ngajinya di mana gitu. Kamu belajarnya di mana? Karena dia nyaman dengan kita. Kita cerita ini nyambung, kita cerita ini nyambung gitu. Akhirnya kan nyaman dia. Sudah, dari situ kita masuk. Jadi kadang kita ngajak orang itu nggak langsung. Makanya hari ini Masya Allah kita bersyukur teman-teman kita sebagian bukan sekedar mereka menggait orang ataupun memperkenalkan sunnah kepada orang itu lewat masjid. Terkadang lewat warkop ya, di warkop kumpul. Tapi jangan di warkop terus ya. Banyaknya di masjid, warkop sekali-kali. Ngumpul sama teman-teman di situ. Atau mungkin ada yang senang olahraga tertentu. Di situ dia mengajak, diskusi, cerita-cerita. Cerita biasa. Cerita biasa. Nanti kalau dia sudah suka, dia akan tanya. Nah gitu ya, baru kita kasih tahu. Jadi yang enak itu adalah ketika orang yang tanya kepada kita. Bukan kita yang menawarkan, orang yang nanya. Di mana ngaji? Di mana saya bisa belajar? Nah gitu. Buat orang nyaman dulu. Jadi ketika ketemu jangan langsung mau yang dibahas adalah masalah konfrontasi, masalah apa? Masalah sunnah bid'ah gitu ya, atau masalah hal yang dia nggak ada di situ gitu. Misalnya orang senang minum minuman keras. Ketika kita masuk, mungkin yang pertama kita bahas bukan itu, yang lainnya dulu sampai dia nyaman. Nah, nanti ujung-ujungnya, belakang-belakangnya kita sampaikan tentang bagaimana bahayanya minuman keras, bagaimana Islam melarang dan seterusnya. Masya Allah. Jadi Abu Bakar ini sudah punya apa? Sudah punya modal dia. Apa modalnya Abu Bakar? Apa modalnya Abu Bakar untuk dakwah tadi? Jadi figur dia. Jadi figur. Makanya kalau ada tokoh, apalagi ruko ya, ada tokoh ini, tokoh nasional misalnya, mantan ini, mantan itu kan, tapi dia terkenal secara nasional. Kemudian dia kenal sunnah, itu kemudian ketika dia ngomong, dan ngomongnya ya hal yang mungkin nggak langsung menyerang gitu ya, itu biasanya langsung diterima. Jadi figur, jadi contoh dia. Jadi figur itu penting sekali. Makanya kita lihat Nabi Muhammad SAW di sebagian dakwah beliau menikah dengan seorang anak dari orang yang punya pengaruh. Kepala suku misalnya ada anaknya dinikahi Nabi. Ada ini, ada anaknya. Jadi Nabi itu nikah banyak itu karena di situ juga ada maslahat. Gak kayak kita ya. Yang penting nikah. Ada maslahat, gak maslahat, yang penting nikah. Itu keliru ya. Jadi Nabi itu menikah karena di situ ada maslahat. Terutama maslahat untuk kaum muslimin. Barakallahu fikum. Gak habis kalau kita cerita tentang Abu Bakar. Karena orangnya luar biasa, kebaikannya banyak. Baik. Jadi tadi apa disebutkan di sini? Orang-orang di tengah kaumnya Abu Bakar itu, yaksuduhu, menjadikan Abu Bakar itu sebagai figur. Yaksuduhu kalau kita bahasa kasarnya, menjadikan dia sebagai tujuan. Maksudnya figur, contoh. Kenapa tadi? Karena akhlaknya dan ilmunya. Jadi ada dua hal ya yang membuat orang itu suka. Pertama akhlak, yang kedua ilmu. Karena ilmu itu kalau kita cerita sama orang, kemudian kita jawab sesuai dengan ilmu, itu orang senang dengarnya. Oh ini ilmu ini. Karena ilmu itu menyenangkan kalau dibahas. Tidak cerita sana sini, tapi ceritanya memang ilmu, punya bobot.
Senang kita kalau cerita, ada orang cerita, dia punya bobot ceritanya. Ada hadis, ada Quran, ada dalil, ada ucapan ulama, Masya Allah. Ya, kemudian diselingi, dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, itu nyaman kita cerita sama dia. Nah, itu yang Abu Bakar punya pengetahuan. Jadi, ketika ada orang kok begini, dia bisa bantah, dia bisa jawab. Karena dia punya ilmu tentang kondisi orang-orang Arab. Dan juga tadi punya apa tadi? Punya akhlak. Itu yang paling utama, punya akhlak. Akhlaknya luar biasa. Kemudian, wa ilmihi, punya ilmu, wa fadlihi. Ya. Disebabkan karena ilmunya, disebabkan karena keutamaannya. Wa tijaratihi. Nah, disebabkan oleh perdagangannya. Ternyata beliau juga saudagar kaya. Jadi yang jadi orang kaya sebenarnya punya andil dalam dakwah ini. Dia bisa punya andil dalam dakwah ini dengan kekayaannya. Coba kalau ada orang miskin manggil kita pengajian dengan orang kaya manggil kita pengajian, mana yang kita datangi pertama? Ngaku saja, jujur. Ya, kira-kira ini ada undangan ya, orang miskin sama orang kaya, ngundang kita sama-sama pengajian di hari yang sama. Coba kita datang yang mana coba? Sudah. Kalau mungkin antum masih bisa, oh ini orang miskin harusnya didatangi ya. Anggaplah orang awam. Dia akan pilih yang mana? Orang kaya. Jadi orang kaya punya keutamaan. Jadi jangan, wah saya kenal dakwah sunnah, saya mau jadi miskin deh. Jangan. Kalau antum kaya, teruslah jadi kaya. Karena orang kaya itu dibutuhkan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq selain punya ilmu, punya apa tadi? Akhlak. Dia juga seorang saudagar, dia orang kaya. Sehingga terpandang dia, kalau dia ngomong itu Masya Allah. Kalau orang kaya nunjuk-nunjukkan jadi bangunan. Sana, jadi bangunan. Kita nunjuk 10 kali bangunan enggak jadi-jadi. Tanahnya saya nggak dibeli. Kalau orang kaya nunjuk ini jadi dia, Masya Allah. Ya. Jadi dia orang kaya. Perdagangannya, pintar berdagang. Wajudihi, selain kaya dia apa? Dermawan. Sudah kaya dermawan. Gimana orang tidak nyaman sama dia? Nah itu, antum ciptakan kenyamanan dalam dakwah ini. Sekali lagi ciptakan kenyamanan. Jangan bikin onar dalam dakwah ini. Baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Maya saya nggak pernah bikin ribut, antum bikin ribut. Jangan bikin ribut di dunia maya. Kalau ada orang-orang bikin ribut di dunia maya, tinggalkan, nggak usah komen. Biarkan, nanti itu api, kalau tidak ada yang dia bakar, maka dia akan membakar dirinya sendiri. Itu kan panas-panas itu. Ya, pembahasannya nyerempet-nyerempet. Terlalu banyak muncul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalau di dunia maya itu. Ya, pas ketemu jadi seperti kucing, nggak pernah bicara. Tapi kalau dunia maya, Masya Allah, vokal sekali dia. Ya, taib. Ala kulli hal, barakallahu ikhwan. Inilah yang Abu Bakar punya. Sehingga wajar ketika orang-orang diajak oleh Abu Bakar terima. Dan yang ngajak Abu Bakar ngajak orang untuk beriman kepada Rasulullah. Ya kan? Abu Bakar ngajak orang untuk beriman kepada Rasulullah. Kira-kira Abu Bakar mau dapat apa dari Rasulullah? Dia sudah kaya, dia dermawan, dia orang baik. Apa keuntungan apa secara duniawi dia mau dapat dari Rasulullah? Coba. Hah? Ada? Secara duniawi? Enggak ada. Jadi orang mikir, wah, Abu Bakar ngajak seperti itu berarti ini benar-benar Rasul, ini Rasul gitu. Abu Bakar ada keuntungan apa? Ya. Nabi nggak punya partai, ya kan? Abu Bakar satu partai misalnya dengan Nabi. Enggak ada seperti itu. Aman nih. Abu Bakar ngajak orang ya. Nah, kalau Nabi yang ngajak dirinya sendiri ya mungkin orang, wah ini ngajak pada dirinya sendiri. Ini orang lain loh, ini Abu Bakar yang ngajak. Jadi peluang untuk orang terima dakwah itu lebih besar. Peluang orang menerima dakwah itu lebih besar. Coba. Kalau kita kenal sunnah, orang tahu kita kenal sunnah, kita ngajak kepada sunnah, mungkin orang nggak mau dengar. Tetapi kalau sama-sama orang awam nggak kenal sunnah, kemudian dia bilang, oh di sana bagus, mungkin orang mau dengar. Mungkin orang mau dengar. Seperti itu. Nah, ala kulli hal, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an luar biasa sekali lagi, ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Nah, kemudian wa husni muamalatihi.
Kemudian termasuk dari perangainya Abu Bakar adalah husni muamalatihi. Bagus interaksi sosialnya. Bagus interaksi sosialnya. Jangan kita kenal sunnah kemudian langsung menyendiri. Jangan. Tetap interaksi sosial tetap harus bagus. Kita lewat, Pak, Assalamualaikum Pak, gitu ya. Ya, mari Pak, saya duluan. Jangan pergi ngaji, ketemu orang, diam-diam saja. Ucapkan salam, Pak mau kemana Pak? Gitu. Bisa saya bantu Pak? Jadi interaksi sosial bagus. Ada orang butuh bantuan misalnya, ya, misalnya kumpulkan uang, ada satu kompleks kita yang lagi ada masalah, kena sakit atau apa gitu, kemudian dikumpulkan uang, kita nimbrung ke situ, ikut, gitu. Ada orang meninggal, kita datang. Nah, mungkin di acara-acara orang meninggal itu ada hal-hal yang melanggar sunnah. Maka kita ambil yang tidak melanggar sunnah. Apa itu contohnya? Pak, biar saya yang menggali kuburnya. Kan aman sudah. Antum pergi gali kubur, selesai. Pak, biar saya yang sediakan parfumnya. Pak, biar saya yang sediakan kain kafannya. Kan aman. Jadi kita nggak ikut perkara-perkara yang melanggar sunnah. Kita tetap gabung ke situ. Jangan ditinggalkan. Tetap gabung. Tetapi kita ngambil yang aman. Di mana di situ tidak ada pelanggaran terhadap sunnah. Seperti tadi, menggali kubur. Gitu. Ya, jadi kalau menggali kubur kan sisa nunggu orang datang, aman kita, nggak masuk dalam ritual-ritual yang melanggar sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita inginkan dari teman-teman, bagaimana dalam kapasitas dia paham sunnah, dia interaksi sosialnya tetap dia jaga, tetap bagus. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah, husni muamalatihi, karena bagus interaksi sosialnya, wa majalasatihi, demikian pula bagus tempat duduknya. Maksudnya tempat duduknya, tempat kumpul-kumpulnya bagus. Dia ngumpulnya sama orang-orang baik. Jadi orang tempat ngumpul itu harus pilih-pilih ya. Jangan sembarang kita ngumpul, pilih-pilih. Teman-teman yang baik. Yang jadi tempat ngumpulnya Abu Bakar As-Siddiq. Taib. Sudah ya? Ini orang hebat nggak? Luar biasa hebatnya. Ini orang seakan-akan seandainya ada manusia sempurna modelnya. Tapi nggak ada orang sempurna, pasti ada kekurangannya juga. Yang disebutkan di sini adalah kelebihan-kelebihan Abu Bakar yang menunjukkan wajar ketika dakwah beliau ngajak kepada Nabi itu diterima orang. Jelas? Nah, sekarang setelah kita kenal siapa Abu Bakar, sekarang kita masuk. Jadi bukan sekarang Abu Bakar temannya Nabi, dia ngajak dakwah, ngajaki orang ke Islam, bukan. Tapi kita harus tahu apa karakter Abu Bakar yang menjadi sebuah aset besar dia, sehingga orang itu percaya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Baik, sekarang kita lanjutkan. Tafadhol. Thumma qala rahimahullah, fada'a ila al-islam man tawassama fihi al-khaira wa wathaqa bihi min qaumihi fa'ajabahu jam'un min fudala'in nasi fi muqaddimatihim. Yakfi, sampai situ dulu. Fada'a ila al-islam man tawassama fihi al-khaira wa wathiqa bihi min qaumihi. Jadi kemudian Abu Bakar mengajak orang kepada Islam. Tapi enggak semua orang diajak. Siapa yang diajak pertama? Yaitu orang yang dia lihat padanya ada kebaikan. Suka dengan kebaikan. Jadi kita juga gitu. Ngajak orangnya, lihat-lihat dulu. Jangan tiba-tiba ngajak orangnya nggak suka gitu kan. Lihat orang yang kira-kira suka dulu, dekati dulu. Jadi istilahnya kalau kita mau ngajak orang banyak itu disisir dulu, yang dipisah-pisah, dipilah-pilah dulu. Oh ini orang kira-kira terima dakwah, itu dulu diajak pelan-pelan teman-teman kita. Ya, jadi walaupun nggak semuanya bisa kita dapat, tapi paling tidak orang-orang baik yang kira-kira mau terima dakwah itu bisa kita kenalkan dengan Islam, kita kenalkan dengan sunnah. Baik, ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq mulai mengajak manusia kepada Islam, ya. Kemudian mencari orang-orang yang dia lihat ada kebaikan pada dia dan percaya, ya, bahwa orang ini adalah orang baik dari kalangan kaumnya, Nah, fa'ajabahu jam'un min fudhala'in nas. Ternyata sekelompok orang dari orang-orang mulia itu
menyambut dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ini bukan orang sembarangan yang terima dakwah, orang-orang mulia. Karena Abu Bakar memang pergaulannya sama orang-orang mulia. Maka orang-orang yang didekati, yang dia yakini, yang dia lihat baik dari kalangan orang mulia itu dulu dia lihat. Di tempat duduknya, tempat bergaulnya memang orang-orang, ya orang-orang terpandang lah. Jadi kemudian sekelompok orang-orang terpandang ini pun menerima dakwahnya Abu Bakar. Tapi itu karena Abu Bakar apa tadi? Memilah dulu, melihat dulu. Oh ini kira-kira mau terima dakwah. Ini belum. Jangan dulu ini. Ini belum, jangan dulu. Ini yang kira-kira orang kalau saya jelaskan dia terima. Itulah cara dakwahnya. Baik. Kemudian lanjut, siapa mereka? Orang-orang terpandang ini. Silakan. ثم قال رحمه الله في مقدمتهم عثمان بن عفان الأموي والزبير بن العوام الأسدي وعبد الرحمن بن عوف الزهري والسعد بن أبي وقاص الزهري وطلحة ابن عبيد الله التيمي بين لهم أبو بكر رضي الله عنه الإسلام. طيب. Nah, fi muqaddimatihim, di antara tokoh-tokoh yang paling utama ya, di antara mereka yang pertama adalah Utsman bin Affan al-Umawi. Utsman bin Affan al-Umawi. Itu yang pertama, Utsman bin Affan ya. Baik. Khulafaur Rasyidin yang keberapa? Yang keberapa? Yang ketiga. Setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Setelah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, dialah Utsman. Itu orang mulia juga Utsman. Bukan orang sembarangan, dia orang terpandang. Utsman itu orang terpandang. Ya. Jadi yang awal-awal terima dakwahnya Nabi orang-orang terpandang, orang-orang terpelajar. Ini ciri-ciri dari sebuah agama yang benar itu diikuti oleh orang-orang yang terpelajar. Orang-orang yang menggunakan akal fikirannya. Yang sering disebut dalam Al-Quran, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, ya, tidakkah kalian berfikir, tidakkah kalian berakal, dan seterusnya. Orang-orang seperti ini, Utsman bin Affan radhiyallahu an. Jadi Utsman bin Affan ya radhiyallahu anhu khulafaur rasyidin yang keberapa? Yang ketiga, ya, dia adalah khulafaur rasyidin yang ketiga, dan dikenal beliau dengan Dzu Nurain. Dzu Nurain. Apa artinya? Pemilik dua cahaya. Karena anaknya Nabi, putrinya Nabi, ketika dia nikahi meninggal satu, beliau menikah lagi dengan putri Nabi yang satunya lagi. Karena nggak boleh menikahi langsung dua orang yang bersaudara. Ya, kalau antum mau jangan yang bersaudara, nanti meninggal satu baru satu lagi. Gitu. Kalau mau ikut-ikutan Utsman bin Affan ya. Jadi Utsman bin Affan itu dikenal dengan Dzu Nurain, ya, yang memiliki dua cahaya. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu an, kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Abu Abdillah Utsman bin Affan radhiyallahu an dikenal dengan Khulafaur Rasyidin yang ketiga, kemudian juga dikenal dengan Dzu Nurain, ya. Taib. Kenapa tadi? Karena beliau menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW setelah yang satu meninggal, kemudian yang satu lagi dia nikahi. Nah, kemudian di zamannya Utsman ini, ketika beliau menjadi Khulafaur Rasyidin, maka disitulah zaman pertama kali dikumpulkan Al-Quran. Jadi awalnya Al-Quran itu terpencar-pencar, terpisah-pisah, tertulis di pelepah-pelepah korma, di batu-batu dan lain sebagainya. Kemudian dikumpulkan di masanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, ya, radhiyallahu anhu. Taib. Nah, banyak jasa-jasanya Utsman bin Affan radhiyallahu an, sehingga masya Allah beliau ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang pertama-tama yang masuk Islam. Kemudian yang kedua siapa? Az-Zubair ibnul Awwam al-Asadi. Ya, Az-Zubair ibnul Awwam salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Sama dengan Utsman ibnu Affan, seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Taib. Beliau Az-Zubair ibnul Awwam ini adalah putra dari bibinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan beliau salah seorang dari siapa? Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
apa namanya, yang apa tadi, dijamin masuk surga, yang dijamin masuk surga. Nah, dan beliau juga orang pertama di dalam Islam yang pertama menjalankan perahu, kapal ya. Ini Zubair bin Al-Awwam salah satu apa namanya, salah satu dari jasa beliau, salah satu dari jasa beliau. Taib. Dan masih banyak lagi, tapi yang paling indah adalah beliau adalah salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, antum nanti cari siapa saja mereka. Salah satunya adalah Az-Zubair ibnul Awwam. Kemudian selanjutnya adalah siapa lagi? Abdurrahman ibnu Auf. Abdurrahman ibnu Auf. Abdurrahman ibnu Auf ya, salah seorang sahabat yang mulia, seorang pebisnis yang sukses di Mekah. Dan ketika hijrah beliau tinggalkan semua asetnya, sahamnya, asetnya ditinggalkan semua untuk menuju ke Madinah, berhijrah bersama dengan Rasulullah SAW atau menemui Rasulullah SAW, bersama dengan beliau berdakwah di Madinah, berdakwah di Madinah. Taib. Dan beliau Abdurrahman ibnu Auf salah seorang sahabat yang mengikuti seluruh peperangan Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau ikut perang. Jadi orang kaya juga dulu ikut perang. Nggak berleha-leha dengan kekayaannya. Dia juga ikut perang, ikut berjuang membela Islam, mempertahankan apa namanya, mempertahankan Islam, mempertahankan kaum muslimin, mempertahankan kaum muslimin. Taib. Nah, kemudian selanjutnya siapa lagi? Ini orang-orang hebat semua. Ini juga Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Walaupun disebutkan dia masuk surga dalam keadaan merangkak, ya, tapi dia dijamin masuk surga. Abdurrahman ibnu Auf. Kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas juga seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Ini as-sabiqun al-awwalun, orang-orang hebat ini yang kita sebutkan di awal-awal ini, orang-orang yang dijamin masuk surga. Termasuk tadi siapa? Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya, Az-Zuhri. Ya, Az-Zuhri. Taib. Dan dia adalah orang pertama yang melemparkan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia orang pertama yang melemparkan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini siapa tadi? Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian selanjutnya Talha ibnu Ubaidillah At-Taimi. Ini juga seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Talha ibnu Ubaidillah. Antum mungkin masih ingat perang Uhud. Perang Uhud itu kaum muslimin awalnya menang. Orang-orang kafir kocar-kacir awalnya kan. Nah, ketika pasukan pemanah yang ada di atas itu turun ke bawah, maka kemudian kondisi berbalik. Karena ini dilihat oleh siapa? Oleh pasukan musuh, dan kemudian mereka memukul kaum muslimin dari belakang gunung dan kemudian menyerang mereka sampai Nabi di perang Uhud itu giginya patah. Nah, waktu itu Nabi dikepung dan beberapa orang ya penjaga-penjaga beliau dari kalangan para sahabat menjaga beliau supaya beliau tidak terkena pedang, terkena panah dan seterusnya. Maka salah seorang yang paling hebat menjaga beliau adalah siapa? Talha ibnu Ubaidillah At-Taimi. Antum mencari kisahnya. Talha sampai disebutkan oleh ahli sejarah bahwa ada 70 tusukan yang kena di sekujur tubuh beliau. 70 tusukan. Tapi nggak mati. Antum baru satu kali tusukan sudah mati. Gimana yang nusuk cinta ya? Ditusuk cinta katanya mati ya. Taib. Ala kulihal 70 tusukan ini. Jadi dia jaga Nabi, dia bawa Nabi, dia papah Nabi, dia gendong. Karena Nabi dikepung. Bayangkan ya, Nabi dikepung. Pasukan musuh terlalu banyak. Dan waktu itu sebenarnya kita sudah menang. Kita sudah menang ya. Karena setiap pembawa benderanya pasukan itu dipanah mati. Ada lagi di bawah mati. Jadi pegangan orang perang saat itu adalah bendera. Kalau bendera masih berdiri, masih bisa untuk perang. Kalau bendera jatuh, mereka bingung kemana pusatnya, kemana pimpinannya. Kalau dianggap gak ada pimpinan sudah. Mereka
dianggap kalah, kocar kacir, nggak jelas siapa yang ngatur gitu kan. Kalau ada bendera ada yang ngatur, lari ke sana gitu. Nah seperti itu. Akhirnya mereka kocar kacir. Tetapi qadarullah wa masya'a fa'al, ini juga pelajaran untuk kita. Sebagian pemanah yang dinasihatkan oleh Nabi untuk tidak turun, dia turun ke bawah. Karena sudah menang. Apalagi mau ditunggu gitu kan. Cuma kan Nabi bilang, jangan turun sebelum ada perintah. Akhirnya mereka turun. Yang bukitnya sekarang disebut dengan bukit rumah. Rumah artinya bukit pemanah. Ya, kalau kita ke sana kita lihat bukit itu. Sekarang pendek, dulu tinggi ya. Sekarang kelihatan pendek karena tanah semakin naik. Ala kulli hal, dia adalah siapa tadi? Tolhah ibnu Ubaidillah At-Taimi. Masya Allah. Ya, betul-betul dia bawa Nabi, dia jaga Nabi sampai di tempat yang aman. Tapi korbannya adalah dia. Karena setiap panah, setiap pedang yang akan menebas Nabi, maka dia menjadi tamengnya sambil dia melawan. Subhanallah. Tapi Masya Allah, masih hidup beliau pada saat itu. Nah, orang-orang ini juga yang dijamin masuk surga. Orang-orang ini, bayyana lahum Abu Bakrin radhiyallahu anhu al-Islam. Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan kepada mereka tentang Islam. Berarti dakwah butuh apa? Dakwah butuh apa? Butuh ilmu. Bukan cuma diajak kepada Islam. Beliau menjelaskan tentang Islam. Dari mana beliau dapat penjelasan tentang Islam? Dari mana? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapat penjelasan tentang Islam dari Rasulullah. Kamu sudah? Diterima karena kalau Islam diambil penjelasannya dari Rasulullah, maka Islam itu akan logis, masuk akal, dan akan menjadi sebuah gambaran agama yang sangat indah. Tetapi hari ini banyak orang menjelaskan Islam bukan langsung dari Rasulullah atau bukan dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi dari sudut pandangnya sendiri. Dari sudut pandangnya sendiri. Akhirnya Islam itu tidak sempurna kelihatan dan tidak seindah jika Islam dijelaskan langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga Islam kadang kelihatan bagus di satu sisi, kelihatan jelek di sisi yang lain. Karena cuma pakai satu sudut pandang orang yang menjelaskannya. Disinilah seorang ketika menjelaskan Islam membutuhkan ilmu. Butuh apa? Ilmu. Makanya kita belajar. Kita belajar supaya kita tahu gambaran Islam itu kayak gimana. Setelah itu baru kita jelaskan. Jangan menjelaskan Islam cuma dari satu sudut pandang. Sehingga terjadi misunderstanding, ya, ada kesalahpahaman dari orang-orang barat yang kemudian mereka ada kelompok-kelompok yang disebut dengan Islamophobia. Siapa Islamophobia ini? Orang-orang yang takut dengan Islam. Takut kalau Islam itu ada. Takut kalau Islam itu hidup. Takut kalau Islam itu berkembang. Dan mereka melakukan propaganda. Semampu yang mereka bisa lakukan. Mereka keluarkan dana, mereka keluarkan tenaga, dan segala yang mereka bisa lakukan untuk menghalangi perkembangan Islam. Karena terjadinya tadi Islam fobia pada mereka. Ini disebabkan karena mereka mendengarkan Islam dari satu sudut pandang. Jelas ini? Dan itu keliru. Apalagi kalau dengarkan Islam dari orang-orang orientalis. Tahu orang-orang orientalis? Orang-orang yang bukan Muslim, tetapi mereka belajar Islam. Bukan Muslim tapi belajar Islam. Bahkan sebagian mereka hafal Quran. Jadi Islam itu dianggap sebagai apa? Sebagai ilmu. Jadi Islam itu dianggap sebagai kultur. Apa kultur itu? Budaya. Jadi dilihat sebagai budaya, bukan sebagai agama, dilihat sebagai budaya. Jadi Islam ditinjau dari sudut ilmu antropologi. Kalau kita belajar ilmu antropologi, dilihat dari sudut itu. Akhirnya apa? Keliru mereka dalam menggambarkan Islam. Dan orang-orang Islam belajar kepada orang-orang seperti itu. Di beberapa Islamic studies yang ada di beberapa negara. Islamic studies itu mereka belajar Islam, tapi Islam dipandang sebagai apa tadi? Kultur, sebagai budaya, bukan sebagai religion, bukan sebagai agama. Nah, disitulah kekeliruannya. Makanya barakallahu fikum, kita bersyukur kenal dengan sunnah. Karena
Cuma penjelasan dari sunnah yang akan menggambarkan Islam yang sebenarnya. Dan itu yang dilakukan Abu Bakar. Abu Bakar apakah dia jelaskan Islam dari dirinya sendiri atau dari Nabi dia dapatkan? Dari Nabi dia penjelasan dari Nabi itu yang ditransfer oleh Abu Bakar kepada orang-orang yang dia ajak masuk Islam. Akhirnya mereka masuk Islam karena mereka melihat Islam itu sebagai gambaran yang indah. Jadi kalau mau lihat Islam gambaran indah, belajar langsung kepada salaf. Belajar kepada salaf. Karena Islam terindah itu di zaman mereka. Islam terindah itu di zaman mereka. Apa kata Nabi? Khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik Islam adalah di masa saya. Kemudian masa setelahnya lagi, kemudian masa setelahnya lagi. Nah, jadi di sini disebutkan bayyana lahum Abu Bakrin radhiyallahu anhu al-Islama. Jadi Abu Bakar As-Siddiq menjelaskan kepada mereka tentang Islam. Baik, lanjut lagi. ثم قال رحمه الله وأتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا جميعا ثم تلا هؤلاء أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح وأبو سلمة ابن عبد الأسد وامرأته أم سلمة والأرقم ابن أبي الأرقم وعثمان ابن مذعون وأخواه قدامة وعبد الله ابن مذعون وعبيدة ابن الحارث ابن المطلب ابن عبد مناف وسعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل وامرأته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب وخباب ابن الأرد وجعفر ابن أبي طالب وامرأته أسماء بنت عميس وخالد ابن سعيد ابن العاص وامرأته أمينة بنت خلف ثم أخوه عمر ابن سعيد ابن العاص وحاطب ابن الحارث وامرأته فاطمة بنت المجلل وأخوه حطاب ابن الحارث وامرأته فكيهة بنت يسار وأخوه الآخر معمر ابن الحارث والمطلب ابن أزهر وامرأته رملة بنت أبي عوف ونعيم ابن عبد الله ابن أسيد النحام وهؤلاء كلهم قريشون من بطون وأفخاذ شتى من قريش. Jadi kemudian Abu Bakar As-Siddiq ya disebutkan di sini summa wa ata bihim ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa aslamu jami'a. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membawa mereka semua ke hadapan Nabi, lalu kemudian mereka semua masuk Islam. Kalau mau tahu tentang Islam, ayo ikut saya. Kalau mau tentang Islam, mau tahu, ikut saya. Diajak semua menemui Nabi, kemudian Nabi menjelaskan. Itu, kalau Abu Bakar sendiri jelaskan mungkin, saya kalau jelaskan nggak sempurna, nggak lengkap. Tetapi Abu Bakar sudah mengawali untuk ngajak orang. Setelah itu diajak. Nah itu caranya gitu. Di warung kopi, kalau antum ya ini, di warung kopi. Atau di tempat antum ngumpul-ngumpul cerita sama orang. Nah kalau mau lebih tahu, ayo kita sana ngaji. Gitu caranya. Ayo kalau mau tahu lebih tahu, ayo di sana kita taklim, ada pengajian di sana. Oh saya belum mau datang, dengar YouTube, ini linknya. Itu caranya. Jadi pertama dari kita dulu ngajak dia. Nah tapi biasanya yang mau diajak itu yang kenal betul dengan kita. Kalau nggak kenal betul dengan kita biasa orang nggak mau ikut. Ya, kalau kita dikenal orang mau ikut gitu. Oh siapa yang ngajak? Si Fulan. Oh saya kenal itu, baik orangnya. Oh dia ikut. Nah setelah itu kita ajak. Nah setelah diskusi dengan kita ajak. Inilah strateginya Abu Bakar As-Siddiq. Dia ajak ngobrol dulu sendiri. Dia sepanjang ilmu yang dia tahu. Setelah itu langsung dibawa kepada Nabi. Bahasa kita langsung dibawa taklim sudah. Dibawa ke majelisnya Rasulullah. Untuk Nabi jelaskan tentang Islam. Oh kalau itu saya kurang tahu akhi. Kalau ini saya kurang tahu. Kalau mau lebih tahu ayo kita datang ke sana. Ayo kita datang ke sana. Gitu diajak. Ya kalau taklim jangan pergi sendiri, ajak orang yang kita kenal, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita.
karib kerabat kita yang kalau kita bicara dia mau dengar. Kan kalau orang lain belum tentu mau dengar. Ustadz yang sampaikan belum tentu dia dengar. Tetapi kalau kita yang sampaikan mungkin kalau kita kenal dia mau dengar. Ajak dia. Nah itu yang dilakukan Abu Bakar. Dia ajak mereka semua menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang terjadi? Fa aslamu jami'a. Maka kemudian mereka masuk Islam. Karena Nabi jelaskan secara sempurna baru masuk Islam. Nah, kita juga gitu. Kalau mereka kita mau jelaskan sunnah mereka mungkin belum paham, ayo ikut ke taklim ini, ikut taklim ini. Nah, nanti di taklim ustadz yang jelaskan, baru mereka ikut kepada sunnah. Menjalankan sunnah, belajar sunnah, mendakwakan sunnah. Dan antum punya andil. Nah, coba Abu Bakar As-Siddiq punya andil karena dia orang pertama yang ngajak mereka. Dan ini yang diajak orang-orang hebat semua. Para sahabat yang dijamin masuk surga diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang hebat diajak. Dan di situ ada apa? Ada amal jariah. Bisa jadi orang yang antum ajak yang tadinya mungkin ketemu di warung kopi, atau mungkin ketemu di pasar, atau mungkin ketemu di jalan, atau mungkin ketemu di bangku kuliah, antum ajak awalnya memang orang biasa, siapa tahu ke depan dia jadi ulama, jadi ustadz. Nah antum bisa dapat andil punya pahala di situ. Kita tetap jualan gorengan, yang kita ajak sudah jadi ustadz, kita dapat pahala di situ. Ya, subhanallah. Jadi jangan bosan atau jangan pesimis ketika mengajak orang untuk kenal sunnah. Karena bisa jadi orang-orangnya biasa-biasa, suatu saat nanti karena semangatnya dia belajar, Masya Allah dia jadi ustadz misalnya, punya pesantren, punya pondok besar, dakwahnya dikenal, jadi tokoh nasional misalnya yang dakwahnya dikenal, subhanallah. Betapa pahala besar yang kita dapatkan. Kita yang pertama, tapi karena dia semangat, sampai kemudian dia menjadi seorang tokoh agama yang didengar. Subhanallah. Siapa pertama ngajak dia? Maka itulah yang mendapatkannya. Maka jangan remehkan sekolah yang tingkatannya paling rendah. Apa sekolah tingkatan paling rendah? TK. Jangan remehkan TK. Di TK itu seorang anak pertama belajar tentang Al-Fatihah. Berapa kali dia baca Al-Fatihah? Boleh jadi nanti kalau mereka sudah besar, sudah berkeluarga, mereka yang ajarkan kepada anak-anak mereka. Maka para guru-guru TK jangan pesimis. Kalian punya jasa besar. Ini namanya pahlawan tanpa tanda jasa. Seorang guru di TK ngajari hafalan doa dan seterusnya. Jangan lihat itu sebagai amalan kecil, itu amalan besar. Inilah Abu Bakar As-Siddiq juga seperti itu, ngajak orang-orang seperti ini, dan ternyata di masa-masa setelah Abu Bakar, ternyata mereka adalah orang-orang yang hebat, orang-orang besar. Subhanallah. Siapa yang ngajak? Abu Bakar As-Siddiq. Diantar kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, kemudian summa talaha ulai aminu hadhil ummah Abu Ubaidah Amir ibni Jarrah. Amir ibni Jarrah. Maka setelah itu menyusullah pada orang-orang yang telah masuk Islam duluan tadi, aminu hadhil ummah. Amin hadhil ummah. Orang terpercayanya umat ini, yaitu Abu Ubaidah Amir ibnu Jarrah. Amir ibnu Jarrah. Ini sudah masuk Isya ya? Sudah masuk? Ya sudahlah, nantilah kita lanjut lagi insyaAllah ya. Karena ini banyak orang-orang yang mau kita baca. Nanti insyaAllah, tadi sudah dibaca tadi sebenarnya. Orang-orang yang menyusul masuk Islam setelah orang-orang yang diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kemudian menyusul. Itulah Islam, berbondong-bondong satu. Ya, awalnya dari sedikit kemudian menjadi banyak. Baik, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran teman-teman semua, dan semoga dengan belajar sirah dakwah kita semakin indah, semakin bagus dilihat orang, dan semakin menghilangkan rasa takut orang kepada sunnah. Karena orang takut pada sunnah. Nanti kalau ada sunnah, nanti bidah hilang. Ya memang.
Ya kan? Oh nanti kalau ada tauhid kesyirikan hilang. Ya memang syirikan hilang dengan adanya tauhid ya. Tapi kalau orang tahu syirik pasti dia akan tinggalkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan kita pada malam hari ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.